Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqu nafsan ma qaddamat wattaqullaha wallahu khabirun bima ta'malun. Juga Allah Subhanahu wa taala yang di malam ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk melanjutkan kajian kita, dan insyaallah di malam ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam bukunya Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Kemarin kita sudah membahas tentang kaitan dengan bab jual beli, kemudian kita bahas kaitan dengan utang piutang. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas tentang bab yang membahas tentang riba. Sebelum membahas tentang ini, sedikit mungkin renungan buat kita semuanya. Tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung 2018. Bukan berarti kita harus merayakan berakhirnya 2018 ini dengan melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi satu hal yang perlu direnungkan, apa yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah menyampaikan ketika beliau melihat jenazah, kata beliau, rahimallahu mura'an amilan misli hadzal yaum. Allah memberikan usia kepada kita 2018 ini. Dan kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan semoga Allah merahmati seseorang yang orang tersebut melihat. Mohon maaf, semoga Allah merahmati seseorang bagi orang yang beramal untuk semisal hari ini. Apa maksudnya semisal hari ini? Seperti jenazah yang dimakamkan tersebut. Ini kata Imam Hasan Al-Basri, innakumul yawm, kalian hari ini taqdiruna mimma la yaqdiru ala ikhwanihim min ahli kubur. Hari ini kalian bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan aktivitas yang ahli kubur pada hari ini tidak bisa melakukan itu. Orang-orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa melakukan apa-apa. Maka hendaklah kita mempersiapkan itu. Maka kata beliau, faghtanimu as-sihhata wal faragh. Maka manfaatkanlah waktu sehat, manfaatkanlah waktu luang. Kenapa? Karena kata beliau, qabla yaumil faza'i wal hisab, sebelum datang yang namanya hari yang sangat mengejutkan, hari yang sangat menakutkan. Hari tersebut adalah hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah wal hisab, sebelum datang yang namanya hari perhitungan. Sebelum turun ayat surat Al-Zalzal, para sahabat meyakini, ketika itu sebagian sahabat meyakini bahwa yang akan dicatat oleh Allah itu adalah kalau dosa itu dosa besar, kalau kebaikan itu adalah kebaikan yang besar. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzal, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan dibalas. Begitu juga sekecil apapun keburukan yang kita lakukan tentu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita renungkan bersama-sama. Sesungguhnya dengan bertambah dengan terus bertambahnya hari 2018 mungkin berakhir menjelang 2019, sesungguhnya yang harus kita renungkan adalah sudah sejauh mana amalan yang sudah kita lakukan. Itu mungkin yang harus kita jadi perhatian kita. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud juga pernah mengatakan salasun, ada 3 hal kata beliau. A'jabatni, 3 hal itu membuat saya takjub, membuat saya kaget, membuat saya heran. Hatta adhaqatni, sampai saya membuat tertawa gara-gara melihat orang ini. Ada 3 hal kata beliau. Yang pertama adalah mu'amilud dunya, orang yang bekerja untuk dunia terus-menerus. Orang yang bercita-cita, berangan-angan dunia saja yang dia cita-citakan. Padahal wal mautu yatlubuhu, sedangkan kematian mengintai dia. Kematian terus mengintai dia. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, maka yang kedua adalah wa ghafilun wa laysa bimaghfulin anhu. Ada orang yang lalai padahal dia tidak pernah dilalaikan. Maksudnya apa? Orang lalai dalam kehidupan dunia bahwa seolah-olah dunia itu segala-galanya, padahal sesungguhnya dia nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik yang kita lakukan tidak ada satupun yang lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang ditugaskan memang untuk mencatat. Kiramal katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Bahkan di dalam surat Al-Zalzalah di ayat awal-awal disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika hari kiamat tiba, maka kata Allah pada hari ini bumi ini akan memberikan informasi atas apa yang kamu lakukan dulu ketika di dunia. Ini yang kedua. Yang ketiga, wadhahikun. Ada orang-orang yang tersenyum, terus tertawa. Wa huwa la yadri, padahal dia tidak tahu asakhitu rabbil alamin am radin anhu. Apakah Allah benci kepada orang tersebut atau Allah ridho kepada orang tersebut? Ada orang tertawa terus, padahal enggak tahu. Jangan-jangan ketika tertawa Allah tidak senang kepada orang tersebut. Nah, bermata Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan ini, maka dengan bertambah dengan makin berakhirnya 2018 yang harus kita renungkan adalah sudah sejauh mana amalan kita. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sa'di beliau mengatakan, berbekalah kalian dengan bekal takwa, karena bekal inilah yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat. Bagi orang yang tidak memiliki bekal takwa tersebut, kelak dia akan mendapatkan kesulitan. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Kemudian beliau mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Oleh karena itu bermata Allah Subhanahu wa taala sekali lagi renungan buat kita semuanya, marilah kita sama-sama memperbanyak amal ibadah. Hari Senin itu adalah pergantian tahun. Maka kalau kata Ustaz Abdul Somad, enggak usah ikut-ikutan. Kalau tidak berzikir, tidak berdoa, tidak berzikir, tidak ibadah, lebih baik tidur, kata beliau. Gak usah keluar rumah. Kalau nggak bisa tidur dulu, kalau nggak bisa tidur juga, kata beliau, minum antimum biar bisa tidur. Ini kan bisa habis sholat, gitu ya. Ini kan kaitan dengan apa? Bukan berarti bahwa malam tahun baru itu harus mau apa dengan berzikir dan sebagainya. Enggak. Ya daripada kita melakukan kemaksiatan, lebih baik kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya ada tulisan menarik dari salah satu grup DKM di Kota Bandung ini. Tulisannya adalah zamannya sekarang itu tahun baru itu bukan di hotel, bukan di mall, bukan di mana, tapi zamannya sekarang itu adalah di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti malam tahun baru itu harus melakukan itu semuanya, tapi setiap hari. Cuman karena kaitan dengan tahun baru bagi kita tidak ada masalah. Mau tahu kapan pun tetap akan melakukan kebaikan tersebut. Tapi bermata Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita akan membahas tadi kaitan dengan bab riba, bab kaitan dengan riba. Setelah kemarin kita membahas tentang kaitan dengan jual beli, kita ingat kembali bahwa kenapa jual beli itu terlarang? Jual beli itu terlarang karena beberapa faktor. Salah satu faktor yang menyebabkan jual beli terlarang itu adalah yang pertama karena waktu dan tempat atau karena situasi. Yang kedua adalah karena di situ ada yang namanya al-gharar. Karena ada yang namanya penipuan dan pemalsuan. Ini sudah kita bahas. Yang ketiga, jual beli juga diharamkan karena di situ ada tipu daya dan pemalsuan. Kemudian yang berikutnya jual beli juga terlarang karena di situ ada yang namanya riba. Kaitannya dengan riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Kata para ulama, riba itu secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 5 disebutkan, apabila telah kami turunkan air di atasnya, فَإِذَا نَزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Ketika kita melihat bumi itu gersang karena tidak turun hujan, bumi itu kering, kemudian ketika turun hujan, maka ihtazzat warabat, maka bumi itu menjadi hidup dan bumi itu menjadi subur. Namanya subur kan berarti bertambah. Jadi secara bahasa adalah az-ziyadah. Riba itu adalah bertambah. Cuma menurut istilah riba itu adalah tambahan di dalam sesuatu yang khusus. Az-ziyadatu fi amrin khusus. Tambahan di dalam satu hal yang khusus. Itu namanya riba. Jadi tidak semua tambahan jadi riba, tapi tambahan dalam urusan yang khusus. Seperti gini, kalau saya jual ini harga 1.000 dengan harga 1.500 kan ada tambahan di situ. Boleh, itu jual beli. Tapi kalau riba itu tambahan dalam kaitan yang khusus. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, riba itu Allah mengharamkan riba. Riba itu diharamkan. Pertama dari Al-Qur'an. Yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, riba juga diharamkan karena ijma' para ulama. Kemudian yang berikutnya adalah riba juga diharamkan karena kaitannya dengan qiyas. Ini semua dalil yang berbicara tentang riba sangat banyak. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah ijma' para ulama, kemudian yang berikutnya adalah qiyas.
Ini adalah dalil-dalil yang mengharamkan riba. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, salah satunya di ayat 275, 278 disebutkan kaitan dengan riba. Allah mengingatkan kita kaitan dengan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Di dalam surat Al-Baqarah 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ayat ini dimulai dengan bertakwalah kalian kepada Allah. Sebelumnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Dan kata para ulama, ya ayyuhalladzina amanu, ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu menunjukkan di situ bahwa apa? Bahwa disitulah akan ada kebaikan yang akan Allah perintahkan kepada kita, dan ada larangan. Yang larangan itu jika kita melampauinya, maka itu adalah keburukan buat kita semuanya. Di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan sisa riba itu jika kalian beriman. Fa in lam taf'alu, jika kalian kekeh melaksanakan riba tersebut, fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, maka siap-siaplah kalian akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Para ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dengan ba'danu biharbin minallah? Apa yang dimaksud dengan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah maknanya yang pertama adalah memang betul-betul diperangi. Maksud diperangi itu apa? Hartanya ludes, mungkin saja. Kan bagi Allah sangat mudah untuk menghancurkan sesuatu. Saya bukan mengatakan bahwa yang saudara-saudara kita yang terjadi bencana itu jangan dikatakan mereka sedang terkena siksa dari Allah. Kita jangan sampai mengomentari seperti itu. Ya kalau ada kejadian di situ yang melakukan kemaksiatan, kemudian terjadi bencana, itu hanya ibrah saja buat kita. Tapi kita jangan memvonis. Kan sering ya di dalam beberapa grup itu langsung memvonis saja. Ini karena ini bisa jadi dia, bisa jadi dia. Kita juga tidak tahu. Dan kita jangan suuzon. Yang meninggal di situ suul khatimah, ya belum tentu. Mungkin husnul khatimah kan kita tidak ada yang tahu. Cuma pelajaran saja buat kita semuanya. Persiapkan yang namanya kematian itu. Karena kematian itu bisa datang kapanpun tanpa pemberitahuan dulu. Kayaknya kalau meninggal dunia itu diberitahu dulu enaknya. Bapak usianya saminguli. Kira-kira bapak-bapak ibu ngapain kalau saminguli? Ibadah terus. Oh, kalau punya akun media sosial itu dihapusan semua yang jelek-jelek. Kemudian di masjidnya terus mungkin udahlah punya harta apapun ditinggalkan. Kalau dikasih tahu, tapi yang namanya kematian apa nggak ada yang tahu. Kemarin hari Jumat saya baru sampai dari Tanah Suci hari Rabu. Jumat pekan kemarin, bukan Jumat hari Jumat pekan kemarin. Pada menjelang asar tiba-tiba ada orang datang ke rumah Ustaz, katanya, mohon maaf bisa minta bantuan. Kenapa sih? Dia katanya ini ada seorang ibu yang sudah dirawat 17 hari, dokter sudah angkat tangan. Terus ini mau dibawa pulang saja. Akhirnya minta tolong cari apa? Bukan minta tolong carikan ambulan, Ustaz. Mungkin ada kenalan yang punya ambulan gratis. Oh iya, insya Allah saya bantu. Saya cari alhamdulillah dapat. Kemudian setelah dapat itu ambulan sudah menuju ke tempat ke rumah sakit. Ternyata tiba-tiba kata pihak rumah sakitnya ibu ini tidak diizinkan pulang. Kenapa tidak diizinkan pulang? Karena ternyata di dalam paru-paru atau jantungnya nggak tahu pokoknya terendam air. Jadi banyak cairan harus dikeluarkan. Yang sebelumnya tidak ada cairan itu ternyata banyak cairan dan itu tidak harus dikeluarkan. Akhirnya nggak jadi, ambulannya sudah jalan tapi kembali lagi. Kemudian besok hari Sabtu, kemudian karena saya ada aktivitas, kemudian pas hari itu akhirnya kok nggak, kata istri saya, kok ya nggak ada kedengaran bunyi ambulan gitu. Ya nggak tahu lah, sebelum mungkin udah nyampe kali, wallahu alam, mungkin bisa tidak dinyalakan dan sebagainya. Akhirnya pas subuh saya ketemu dengan orang yang datang ke rumah itu, Pak gimana? Itu yang sakit kemarin kondisinya gimana? Oh Ustaz nggak jadi pulang katanya. Nah, saya belum tahu. Pas hari Sabtu siangnya, pas subuhnya ketemu, siangnya orang tersebut datang lagi ke rumah. Ustaz, mohon maaf katanya. Tapi orang yang sama, itu ibu kemarin itu yang mau pinjam ambulan sekarang meninggal dunia. Sekarang ambulannya jadi dipakai. Akhirnya ya alhamdulillah pas ambulan yang kemarin sudah saya hubungi ternyata sedang dipakai. Kan nggak mungkin juga. Akhirnya saya cari ambulan lain, dapatlah ambulan tersebut. Ini kan orang meninggal dunia. Usianya juga bukan sebelum 60 tahun. Usianya baru 58 tahun. Yang kalau namanya waktu meninggal dunia meninggal saya. Saya kemarin ada jemaah umroh usianya 80 sekian tahun. Di pesawat itu pas 2 jam sebelum nyampe Jakarta tuh udah
udah aku ya Allah sebelum ini mudah-mudahan tidak apa-apa gitu ya. Karena ibunya itu dari semalam tidak mau makan. Dan sejak di Madinah dia berjalan ke Jeddah, dari Jeddah naik pesawat itu sudah tidak mau makan. Ketika di pesawat ada makanan pun nggak mau makan. Dikasih apa, dikasih teh manis juga nggak mau. Otomatis jadi lemes. Ya alhamdulillah nyampe ke Jakarta dengan selamat. Alhamdulillah sekarang juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya namanya meninggal tidak ada yang tahu. Salah seorang istri dari penerjemah di Masjidil Haram itu juga meninggal dunia persis sebelum saya berangkat. Saya berangkat hari Selasa tanggal 11. Itu tiba-tiba di grup di medsos ada informasi bahwa istri salah seorang penerjemah di Masjidil Haram itu kan sekarang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada penerjemah. Jadi kalau kita sholat Jumat di sana tuh ada penerjemah berbahasa Indonesia. Tinggal kita bawa handphone, kemudian di handphone itu ada headsetnya. Nanti cari ada radio di FM 90,5 kalau nggak salah, 90,5 itu khutbah Jumat berbahasa Indonesia. Salah satu penerjemahnya namanya Dr. Ahmad Musyaddi. Istrinya masih muda, beliau juga tidak jauh usianya dengan saya. Istrinya meninggal dunia dan tidak ada, ya sakit sih memang 4 bulan sebelumnya sakit, cuma sakit juga diagnosis dokternya juga nggak terlalu jelas penyakitnya apa. Cuma memang 3-4 hari sebelum meninggal itu ngedrop, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tapi yang menjadi pelajaran buat saya adalah secara pribadi. Jadi beliau cerita, suaminya itu cerita. Jadi ketika malam pertama setelah menikah itu dia cerita begini, Dek, alhamdulillah ya kita yang datang ke pernikahan kita banyak. Ya alhamdulillah. Kemudian kata istrinya, ya saya sih berharap nanti kalau saya meninggal dunia yang nyolatin saya lebih banyak daripada yang datang dalam acara pernikahan saya. Dan ternyata Allah mengabulkan cita-citanya. Beliau disolatkan di Masjidil Haram di waktu sholat subuh. Jadi pas saya sampai di Tanah Suci hari Rabu itu pas di Mekah, itu pas subuh itu saya sampai, pas subuh itu disolatkan di Masjidil Haram dan dimakamkan di pemakaman Ma'la. Ini kan yang namanya kematian bisa tiba, bisa datang kapanpun. Tapi tadi kembali kepada ayat ini, fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Apa yang maksud diperangi? Diperangi itu dihabiskan hartanya, bisa saja bagi Allah. Kemarin kan tsunami terjadi di Banten dan Lampung. Sekali jangan kita memvonis mereka itu adalah ini siksa dari Allah, kita juga tidak tahu. Kalau urusan itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ini kaitan dengan harta. Bagi Allah kan sangat mudah untuk menyapu pantai gitu. Berapa hotel yang rusak? Berapa rumah yang rusak? Berapa penginapan yang hancur? Berapa jiwa yang meninggal dunia? 480 lebih yang meninggal dunia. Padahal hari pertama ketika hari Ahad kan kejadiannya malam Ahad. Saya nggak tahu kejadiannya karena malam itu juga nggak lihat TV dan nggak lihat handphone dan sebagainya. Pas pagi-pagi saya ada kajian subuh, katanya terjadi tsunami ya. Di mana sebenarnya? Di Banten. Saya lihat beritanya belum terlalu ramai karena informasi awalnya hanya air, laut, pasang. Tapi pasangnya keluar tuh kemudian kecepatannya berapa? 800 knot atau apa istilah kata tentara itu gitu. Kata Panglima TNI kan disebutkan lumayan juga kecepatannya gitu ya. Ternyata itu adalah tsunami. Awalnya yang meninggal 23 berapa gitu ya. Jadi 40, ternyata besoknya jadi 200 lebih. Dan sekarang ternyata 400 sekian itu yang baru ketahuan. Mungkin bisa jadi ada yang tidak terdata, nggak tahu. Yang datanya belum ketemu dan sebagainya. Apakah masih sudah meninggal ini atau apa nggak tahu. Itu yang ketemu kan yang 480 sekian. Nah, bagi Allah sangat mudah. Fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Jadi Allah memerangi itu apa? Memerangi itu seperti itu. Fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Kemudian berikutnya yang kedua. Fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Hartanya tidak dibinasakan. Hartanya tetap ada, tapi Allah tidak memberikan keberkahan. Mungkin saja. Hartanya banyak tapi keluarganya hancur. Hartanya banyak tapi seolah-olah dia merasa kurang. Terus mungkin saja. Jangan-jangan itu Allah mencabut keberkahan tersebut. Ini di dalam surat Al-Baqarah 278 dan 279. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 130 Allah mengingatkan kembali, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Ayat ini bukan mengatakan riba itu diharamkan kalau berlipat ganda. Kalau satu lipat boleh, bukan gitu ya. Bisa ada yang memahami seperti itu. Para ulama kita mengatakan, ya, ayat ini kan berbicara tentang riba jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan riba jahiliyah? Jadi detailnya kita bahas.
Tapi secara umum riba jahiliyah itu begini. Si A minjem kepada si B sekian, kemudian dijanjikan akan dibayar jika si A minjem kepada si B 1 juta, akan dibayar bulan depan. Pas jatuh tempo bulan depan, dia tidak sanggup bayar. Maka si A akan pinjam kepada si B. Kata si B, ya udah A, kalau kamu tidak sanggup bayar bulan ini, apa-apa bayar aja bulan depan. Tapi tolong ya, nanti ada lebihannya. Ini kan seperti itu. Kemudian apabila dia melunasinya, maka haknya apa? Maka itu haknya. Dan apabila tidak, maka batas waktunya bertambah, dan bertambah juga bulannya sampai hutang itu nanti bertumpuk. Mungkin kalau sekarang mungkin bayar kartu kredit kayak gitu nih. Ya, kan kalau kita kredit 0%, kalau untuk telat bayarnya. Ada? Ya bahasanya sih bukan riba ya, bahasanya penaltinya sama aja, banyak rumah gitu. Denda kan seperti ini. Ini kan sama saja. Contohnya yang nyata adalah kartu kredit kan seperti itu. Kalau kartu kredit kan begitu. Contohnya apa? Kalau belanja di tempat ini nyicil 0%, tapi kalau nanti terlambat bayar, nanti ada dendanya. Ini kan banyak terjadi seperti itu. Ini namanya riba jahiliyah dalam syariat. Maka kata Allah jangan sampai bertumbuh. Dan sekarang kaitan dengan riba ada yang disebut dengan pinjol. Apa pinjol? Pinjaman online. Dan pinjaman online ternyata lebih bahaya lagi. Bahkan banyak kasusnya itu dalam pinjaman online itu kalau terlambat bunganya bisa berapa persen sehari? 3% kalau nggak salah. Jadi keterlambatan pembayaran 1 hari itu 3%. Namun sebulan 90% dikalikan 90%. Jadi kalau minjem 1 juta terlambat sebulan jadi 90% berarti 1.900.000. Kebayang? Nah, ini adalah Allah mengharamkan riba di dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi, Rasul juga menyampaikan. Saya akan menyampaikan minimal 2 hadis Nabi SAW kaitan dengan riba ini. Yang pertama, hadisnya adalah riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Rasul mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melaknat akilan riba, orang yang memakan riba. Wa mukilahu. Kemudian yang kedua, Allah juga melaknat orang yang mewakilkan. Maksud mewakilkan itu apa? Kan bisa jadi dia sih tidak interaksi langsung dengan riba, tapi orang lain nyuruh orang, ya baik itu saya nyuruh orang minjem. Contohnya gini, saya kalau minjem ke bank nggak bisa, ini si B bisa, so kamu aja atas nama kamu minjemnya. Kan sama aja kalau menolong kaitan dengan itu. Atau bisa jadi saya punya uang, kan kalau saya minjemin gak enak nih, udah kamu aja yang minjemin ke dia, kan sama saja. Kemudian wakatibahu, penulisnya, sekretarisnya yang membuat kontrak. Kalau sekarang mungkin punten ya, kan ada kalau kita minjem di lembaga keuangan konvensional kan ada namanya notaris atau apa ya? Kan ada notarisnya ya. Ya itu katibahu lah, sama aja kan. Dia yang menyaksikan. Wasyahidaihi, termasuk 2 saksinya yang menyaksikan itu. Maka apa kata Rasul? Hum sawaun, mereka sama-sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilaknat itu kan serem ya. Yang dilaknat siapa? Yang melaknat. La'ana Rasulullah. Yang melaknat itu Rasul. Kalau melaknat Rasul kan waktu bilang nanti di hari kiamat kita ngaku-ngaku umat Rasul pasti dari kamu gini. Nah, yang harus menjadi renungan buat kita semuanya berkaitan dengan riba ini adalah, saya tanya kepada Bapak, kalau khamr haram atau halal? Haram. Ada yang berani mengatakan halal? Khamr. Ada yang berani mengatakan halal? Nggak ada. Walaupun yang minum khamr aja masih mengatakan haram. Kalau babi halal atau haram? Kalau saya katakan babi itu haram, nerima nggak? Nerima. Nggak ada yang halal. Anjing halal atau haram? Haram. Bangke haram. Itu kan ada nggak yang menolak? Nggak ada. Tapi kalau saya katakan riba haram, banyak yang menolak. Kenapa? Ya karena saya punya hutang riba. Kan seperti itu. Kan darurat, banyak alasan ini tuh dan sebagainya. Kalau kita makan bangke, kita makan babi, kita makan apalagi? Kita makan bangke, makan babi, kemudian makan sembelihan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Minum khamr. Kan disebutkan hurrimat alaikumul maitah wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Kalau memakan itu kan semuanya diharamkan. Faman ittara ghairu baghin wa la 'adin fala itsma alaihi. Kalau dalam kondisi darurat boleh. Pertanyaannya, ada enggak ayat riba yang disebutkan kalau darurat boleh riba? Enggak ada ya?
Kan kalau hak yang diharapkan apa? Faman itu ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Contohnya kaitan dengan imunisasi. Imunisasi kan? Karena kan ada imunisasi apa? Kan ada yang mengandung babi ya. Kan tidak boleh karena mengandung babi. MUI mengatakan bukan jadi halal. Boleh menggunakan imunisasi tersebut setelah menurut dokter ini, menurut ahli kalau tidak diimunisasi bahaya dan sebagainya. Tapi ini boleh, bukan harus ya. Boleh diimunisasi. Tapi kata MUI selama memang belum ada imunisasi ya, vaksin yang memang halal. Maksudnya yang tidak terbuat dari unsur babi tersebut. Dan itu kan ini ada. Tapi pernah nggak MUI mengatakan boleh loh riba kalau dalam keadaan darurat? Saya belum pernah ketemu tuh fatwa seperti itu. Karena di dalam Al-Quran pun tidak ada. Walaupun memang kalau dalam kondisi darurat sih boleh. Cuman kan darurat itu apa daruratnya? Kan darurat harus jelas ada kaidah-kaidahnya. Tidak semua darurat itu dikit-dikit jadi darurat. Dan kaidahnya memang betul. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang namanya darurat itu membolehkan yang tadinya tidak boleh. Hadis yang kedua Rasul menyampaikan ar-riba salasatun wa sab'una baban. Yang namanya riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mislu an yatiha rajul ummahu. Yang paling rendah dosanya itu, yang paling mudah kaitan dosa riba itu adalah seperti seorang laki-laki yang menikahi ibunya. Mungkin kalau di Bandung ya tanggungan perahu sana. Sangkurian gitu ya. Walaupun itu mah legenda aja bener atau enggak awal malam. Di sini Pak, kalau ada yang seorang ibu dinikahi oleh anaknya, kira-kira gimana? Ada nggak KUA yang mau menikahkan? Atau ada ustadz yang mau menikahkan gitu ya? Nggak ada Pak saya. Atau ada yang menjadi saksi? Rasanya kayaknya agak kemungkinan kecil kalau ada. Tapi kan nggak ada yang mau. Kenapa? Karena tahu dosanya besar. Masa nggak sopan banget seorang anak menikahi ibunya? Kemudian apa? Wa in arba riba, dan riba yang paling berat itu adalah irdur rajul al muslim, harga diri laki-laki seorang muslim. Apa maksudnya irdur rajul muslim? Maksudnya adalah arba riba yang lebih besar dan lebih berat daripada riba itu adalah dengan ditambah cacian dalam kehormatan seorang muslim yang lebih besar daripada cacian yang tidak. Kan kalau ulama sudah meminjam nggak bayar udah riba kan, wah pemiliknya minta ampun kan. Jadi kan kalau bilang kita ini dalam hadis-hadis Nabi dan banyak yang lain. Bahkan dalam hadis lain Rasul mengatakan riba itu dikaitkan dengan syirik, digandenkan dengan syirik. Ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa besar. Ada 7 dosa besar. Apa kata Rasulullah 7 dosa besar itu? Salah satunya adalah riba. Salah satunya adalah kaitan dengan riba. Ini sekali lagi kaitan dengan riba ini memang wallahu a'lam. Sekarang ini kan bukan agak sulit. Kalau ingat saya, kalau saya dulu lagi kecil gitu, kalau menjelaskan riba itu jangan memang penjelasan riba itu ya. Karena memang orang tua dulu jarang yang kaitannya dengan pinjam-meminjam itu ya. Ya pinjam-meminjam ada sih, cuma tidak sebanyak sekarang. Dan sekarang kan beli roti ini bisa pakai riba. Ini kan pakai kartu kreditnya. Ya tadi kartu kredit kalau bayar tepat waktu nggak kena bunga, tapi kalau terlambat, ya kan ada seperti itu. Ini kan banyak kaitannya sekarang. Maka ini kaitan dengan riba itu Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan seperti itu. Kemudian konsensus para ulama, kesepakatan para ulama, ulama Islam sepakat. Sekali lagi ulama Islam sepakat bahwa riba itu adalah besar dosa, riba itu adalah haram dan itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ini secara ijma. Kemudian kias. Riba itu kan kezaliman. Dan disebutkan di dalam hadis qudsi, innallaha harrama 'alaikumud dzulm. Mohon maaf. Innallaha harrama 'ala nafsid dzulm. Allah mengharamkan kepada dirinya kezaliman. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Jadi kezaliman itu kan salah satu hal yang harus kita hindari. Kita tidak boleh menzalimi orang lain. Dan kalau kita berbicara tentang riba itu adalah salah satu kezaliman yang sangat nyata. Apa kezaliman? Kita bahas. Riba itu, Bapak Ibu berkata Allah Subhanahu wa taala. Riba itu bahayanya banyak bahaya riba. Saya akan menyebutkan beberapa poin saja. Yang pertama, riba itu dapat membunuh perasaan kasih sayang kepada sesama manusia. Bagaimana membunuh perasaan kasih sayang kepada sesama manusia? Sesungguhnya pelaku riba tidak ada ragu lagi dalam menghabiskan harta orang yang berhutang. Oleh karena itu Islam menganggap riba sebagai ekonomi kemungkaran yang sangat besar dosanya.
karena ia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan tolong-menolong. Kita bahas kemarin tentang pinjam meminjam. Pinjam meminjam itu adalah aqdut tabarrur, akan kaitannya dengan kebaikan, akan sosial, akan solidaritas sosial, aqdul ihsan, akan kebaikan. Bahkan Rasul mengatakan manihatun, pemberian. Tapi kalau sudah berbicara tentang riba, maka riba itu adalah membunuh perasaan kasih sayang kepada sesama. Coba lihat, ada di satu tempat yang minjem sekian, akhirnya ya dia harus bayar sekian sampai perawatan rumah habis dan sebagainya. Kan ini kaitan dengan riba. Jadi memang betul-betul membunuh perasaan kasih sayang kepada sesama manusia. Padahal konsep Islam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Memang kalau ada yang utang harus dibayar. Tapi jangan sampai berlipat-lipat terus-menerus. Kan yang repot kalau riba, saya pinjam 1 juta, bunganya sekian persen. Ketika terlambat, nambah lagi bunganya. Mungkin pinjamnya 1 juta, bisa jadi nanti bayarnya jadi 4 juta. Mungkin saja. Sangat mungkin terjadi seperti itu. Kenapa? Karena tadi perasaan kasih sayang itu sudah tidak ada. Bagaimana saya bisa menarik uang sebanyak-banyaknya dari orang yang utang tersebut? Padahal kaitan dengan ini kan sudah dijelaskan, kaitan dengan pinjam meminjam. Kita diperintahkan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang pertama. Yang kedua, riba itu dapat menimbulkan permusuhan. Kemudian kebencian di antara individu, menimbulkan dendam husumat dan menyebabkan terputusnya silaturahmi dan fitnah. Jadi silaturahmi terputus, yang ada adalah nanti kebencian, permusuhan dan sebagainya. Itu gara-gara riba. Kemudian yang ketiga, Islam melontarkan ide pengharaman riba kepada unsur merealisasikan persamaan di antara semua individu. Jadi, kenapa riba ini diharamkan? Karena Islam itu ingin ada yang namanya al-musawabah, persamaan. Maksudnya apa? Maksudnya agar orang kaya yang cukup, agar orang kaya ketika meminjamkan itu cukup dengan pokok hartanya saja, dan menyerahkan kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, rasa capek dan penderitaan kepada orang miskin. Kan yang terjadi adalah harusnya kan orang kaya kalau meminjamkan cukup dengan cukup dengan pokoknya saja. Tapi ini enggak, pokoknya diminta, orang miskin suruh kerja keras, minta kelebihannya. Orang yang kaya tidak boleh mengeksploitasi kerja keras miskin demi menambah kekayaannya, di mana kemudian harta tersebut lenyap dari tangan-tangan orang miskin dan para pekerja keras kepada berangkas individu-individu terbatas. Kan ujung-ujungnya gitu. Kalau saya pinjam 1 juta, contohnya kalau ribanya 10%, kan jadi 1 juta 100. Dicicil biasanya 10 dicicil 100 hari contohnya. Sehari 11.000. Kan berarti sehari saya harus nyetir uangnya 10.000 cicilannya. Kemudian hutangnya bunganya 1.000 sehari. Berarti kan setiap hari kalau saya punya untung 3.000, 1.000 itu bunganya saja. Ini kan jadi di situ apa? Maka sesungguhnya al-musawwah. Maka nanti kita bahas kaitan dengan ragam macam-macam riba tersebut. Kemudian riba itu dapat menarik manusia masuk ke dalam pergumulan di mana mereka tidak mampu mengemban dampaknya. Dan hal tersebut terkadang terjadi pada kehidupan pelaku riba atau penggantinya. Nauzubillah min dzalik. Ini di antara bahaya riba dan masih banyak bahaya-bahaya riba yang lain. Nah, ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, para ulama kita membedakan atau membagi riba itu memang ada beberapa pembagian. Ada yang mengatakan, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, bila membagi riba itu ada dua. Ada yang disebut dengan riba khafi, ada yang disebut dengan riba jadi. Riba khafi itu adalah riba yang samar, riba jadi itu adalah riba yang sudah jelas. Ada yang mengatakan riba itu ada riba yang disebut dengan riba nasi'ah, ada yang riba fadl, ada juga yang disebut dengan riba yad. Ada juga yang membagi riba itu adalah ada yang disebut dengan riba qard, ada riba buyu. Ya, terlepas dari itu semuanya, tapi intinya kalau kita bahas dari semua pembahasan pembagian riba itu bisa kita kategorikan menjadi dua. Pertama ada yang disebut dengan riba al-qard. Riba qard itu apa? Riba yang kaitannya dengan hutang piutang, atau sering disebut dengan riba jahiliyah atau riba nasab, sesuai dengan penjelasan para ahli tafsir ketika menjelaskan ayat-ayat riba. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan riba yang disebut riba buyu, riba yang kaitannya dengan jual beli. Riba buyu ini nanti para ulama dibagi lagi. Riba buyu itu ada yang disebut dengan riba fadl. Riba fadl itu apa? Menjual sesuatu yang sama jenisnya yang memang barang itu riba. Contohnya emas 1 gram dijual dengan emas 1 gram, 2. Itu kan nggak boleh. Kenapa? Karena di situ ada kelebihan.
Atau riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu adalah jual emas tapi dicicil. Ini kan termasuk riba nasi'ah. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Jadi jual tukar uang real dengan uang rupiah tapi tidak cash. Itu nanti riba nasi'ah. Jadi ini secara singkat. Tapi apa yang dimaksud dengan riba qard? Kan yang pertama tadi riba itu riba qard. Riba qard itu adalah riba yang terjadi pada masa transaksi hutang piutang. Jadi riba yang terjadi karena transaksi hutang piutang. Kemarin kita bahas kaitan dengan hutang piutang. Ada kaidah mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap pinjaman yang di situ ada manfaat, maka itu riba. Manfaat ini bisa jadi bentuknya uang, bisa jadi bentuknya apa? Bisa bentuknya jasa, bisa jadi bentuknya barang. Contohnya begini. Saya pinjam uang ke si A. Harga minjemnya 1 juta. Kemudian si A, oh ya boleh, mau minjem duit 1 juta, iya boleh. Tapi nanti kembalikan ya 1.100.000. Itu kan berarti kembali dalam bentuk uang. Atau dalam bentuk jasa, minjem dong 1 juta. Oh ya udah nggak apa-apa. Kamu kan punya motor, ya. Nanti antrinnya anak saya seminggu karena sedang ujian. Itu kan jasa. Atau bisa jadi manfaat. Ya, kalau jasa kan tadi manfaat itu apa? Saya cuma minjem duit 1 juta. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi itu motor saya pakai ya. Selama kamu belum ngasih. Atau kamu punya rumahnya saya pakai ya. Tapi tadi kaitan sudah ada akad di awal. Ini kan kaitan dengan hutang. Riba qard ini para ulama sepakat diharapkan oleh seluruh ulama tanpa terkecuali sesuai dengan nas dan ijma ulama. Jadi riba yang kaitannya dengan al-qard, riba yang kaitannya dengan hutang piutang ini adalah riba yang diharamkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua ulama sepakat. Sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi disampaikan, surat Al-Baqarah 275, surat Al-Baqarah 278, kemudian surat Ali Imran ayat 130. Dan para mufassirin ketika menjelaskan ayat ini, maka mereka menyampaikan inilah yang disebut dengan riba al-qard atau riba yang disebut dengan riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu tadi meminjamkan uang sampai waktu tertentu, kemudian nanti kalau tidak mampu bayar maka nanti ditambah masanya, kemudian nanti setelah itu dia minta tambahan, atau memang dari awal sudah minta tambahan. Kenapa ini hikmahnya kok diharamkan? Karena riba ini diharamkan karena tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko. Sedangkan konsep ekonomi itu, kalau kita ingin dapat untung kan ada risikonya. Makin besar untung, makin besar risiko, kan biasa seperti itu. Nah sekarang kalau minjemin uang ke orang, ada risikonya kan? Risikonya dibayar, kan bisa ditagih yang lainnya. Tapi kan nggak ada risiko. Cuma apa? Cuma dia mengandalkan jumlah uang itu disimpan dipinjemin ke orang tersebut, hanya dengan berjalan waktu nanti saya dapat keuntungan. Makanya kan kalau ada minjem ke rentenir dan sebagainya, kan dia nggak mau tahu. Mau kamu rugi, mau kamu untung, pokoknya saya minta keuntungan. Ini kan kaitan dengan ini. Kemudian mengambil pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Jadi kan tidak ada, harusnya ada seperti itu. Itu kemudian keuntungan ini riba ini kan dilarang di dalam syariat. Kenapa? Karena kaitan dengan tadi untung tidak dibarengi dengan risiko. Jadi meminjamkan sesuatu kan tanpa ada dia ingin cari keuntungan saya tapi tidak mau risiko. Maka riba qard ini jika diperjanjikan di awal syaratnya akan dilebihkan. Contohnya minjem 1 juta nanti saya kembalikan 1.200.000, diakadkan di awal, maka itu tidak dibolehkan. Jadi kalau diakadkan di awal, ya kan banyak sekarang minjem duit langsung ditandatangan nanti 5%, 10% dan sebagainya. Termasuk punten kan ada di koperasi. Karena bahasanya di koperasi bukan bunga, bukan riba, tapi biaya administrasi. Tapi biaya administrasi di akhir tahun akhirnya dibagikan. Nah dia keuntungan tidak nginjemkan duit, itu namanya bukan administrasi, namanya keuntungan. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa riba. Kalau kan administrasi boleh, tapi memang fee itu administrasi, tidak jadi keuntungan. Kan buktinya kalau di koperasi kan suka ada di akhir ada apa? Ketika pembagian SHU kan, di situ kan ada memang kalau hasil usaha apa? Saya koperasi contohnya, kemudian di situ usaha
apa handphone gitu ya, nyicil handphone kan boleh, tapi ini enggak, ada hasil jual beli, tapi di situ apa? Ada hasil pinjam meminjam. Kalau diakadkan di awal itu tidak boleh. Mau namanya administrasi, mau namanya apa? Ya kalau memang itu keuntungan karena meminjamkan kan tidak boleh. Ini kan kalau diakadkan di awal. Nah jika tidak disyaratkan di awal boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa kalau tidak disyaratkan di awal. Dan kan pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Abu Rafi meminjam uang, meminjam binatang, ya. Kemudian ketika dibayar, bayar dong. Maka ketika itu binatang yang sama dengan itu nggak ada, maka ada yang lebih bagus dari itu, maka bayar aja nggak apa-apa. Apa kata Rasul? Inna khiyarakum linnasi, inna khiyaran nasi, sesungguhnya manusia yang paling baik adalah ahsanuhum qada'a, orang yang membayar dengan cara yang baik. Maksudnya apa? Tadi boleh itu nih, saya pinjam uang ke si 1 juta, saya nggak ngomong, saya nggak apa, pokoknya begitu pas mau bayar, saya dapat rezeki. Pak, ini uang 1 juta sebagai hutang, saya bayar. Ini alhamdulillah saya dapat rezeki. Boleh kalau itu nggak apa-apa, selama tidak disyaratkan di awal. Tapi kalau disyaratkan di awal, ya nggak boleh, itu yang namanya riba. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ada orang terbiasa kalau minjem sok diluwihan, suka dilebihkan. Contoh gini, si A ini kalau minjem uang pasti ada lebihnya, dan itu sudah kebiasaan, sudah masyhur di masyarakat. Boleh nggak meminjamkan uang kepada uang? Boleh meminjamkan. Pertanyaan, boleh nggak kalau dia memberikan lebihan contohnya kepada saya? Maka para ulama mengatakan, ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Kenapa? Karena al-muta'arif kal masyhur, yang jadi terbiasa itu seperti jadi syarat. Seperti jadi syarat, itu tidak boleh. Sebagian lagi mengatakan makruh saja kalau seperti itu. Kenapa? Kenapa dimakruhkan? Karena memang dimakruhkan itu apa? Karena orang yang meminjam itu ada sifat tamak di situ. Supaya sama, kalau saya minjemin ke dia pasti dapat lebihan walaupun tanpa disyaratkan di awal. Sebagian lagi mengatakan tetap boleh-boleh saja. Kalau seperti itu, kenapa? Karena memang tadi sebaik-baiknya manusia adalah ahsanuhum qada'an, orang yang paling baik dalam membayar hutang tersebut. Ini kan kalau kaitannya dibayar ketika sudah lunas dan ada kelebihan tanpa disyaratkan, maka dibolehkan. Kalau disyaratkan di awal, maka tidak dibolehkan. Baik yang mensyaratkan itu yang memberikan pinjaman atau yang diberikan pinjaman. Dan yang kadang kita suka salah, contoh begini, saya punya tender. Kemudian pas tender tersebut bilang, saya punya tender A, tapi kurang modal, datang minjem duit tuh berapa? Ya 10 juta. Kenapa ini saya ada tender kurang untuk modal? Nanti deh saya nanti kalau ada keuntungan saya bagi deh kamu 30%. Itu gak boleh. Kenapa? Karena dijanjikan di awal. Kalau mau akadnya, nanti makanya ada solusinya. Akadnya bukan akad pinjam meminjam, akadnya kerjasama. Saya butuh modal, kamu punya duit nggak? Punya, ya udah. Kemudian nanti kita bagi hasil, 30% buat kamu sebagai pemodal, 70% buat saya. Itu boleh. Tetapi kalau seperti itu, kalau seandainya rugi, ya harus tanggung rugi juga. Kemarin ada orang bilang, katanya, saya ada akad begini. Ya saya bilang, terus sekarang gimana? Itu ternyata sudah deal tender, tapi mungkin ada yang lebih kuat, ternyata tendernya di cancel. Akhirnya gimana? Ya itu katanya barang yang dijual itu nggak jadi. Gitu. Terus gimana? Ya udah itu makan barang-barang kamu tanggung. Kan di situ ada resiko. Tapi kalau memberikan pinjaman, nggak tahu resiko. Kemana ya? Kalau mau untung, ya tetap kamu harus mengembalikan kepada mana saya. Nah ini kalau kaitan dengan. Dan terus bagaimana kalau seandainya begini? Si A pinjam kepada si B 1 juta contohnya. Nanti jatuh temponya 2 bulan. Baru 1 minggu si A ini habis jalan-jalan dari luar negeri atau habis mudik. Kan si A pinjam kepada si B. Nah si A ini datang kepada si B, nih saya punya hadiah, atau ini saya ada oleh-oleh dari kampung, boleh atau tidak? Dilihat situasi dan kondisinya. Jika memang dia terbiasa karena sudah menjadi teman, biasa selalu memberikan hadiah, tidak apa-apa. Tetapi kalau tidak terbiasa saling memberikan hadiah, karena mungkin kenal juga hanya kenal sekilas saja, maka orang tersebut, si B tersebut jangan mengambil hadiah dari si A tersebut. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan, barang siapa yang memiliki hak di orang lain, kemudian orang tersebut mau membawakan
jeraminya, kemudian atau membawakan gandumnya, membawakan ini dan sebagainya, maka jangan diambil bahwa riba, maka itu termasuk riba kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena khawatir juga nanti pas mau nagih itu kan jadi rada deg-degan. Nah, jadi janji 1 bulan, kenapa malah 2 bulan dan kemarin sudah kasih hadiah, kan jadi ada khawatir perasaan. Ini adalah riba qarad. Jadi riba kaitannya dengan pinjam meminjam. Riba qarad ini di antara maqasid pelarangan riba qarad adalah uang menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Uang jadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Padahal uang itu kan tidak boleh dijadikan apa? Dijadikan alat untuk menambah uang lagi. Maka uang tidak boleh menjadi komoditi yang diperjualbelikan dan melahirkan uang. Tetapi uang didapatkan dengan kerja dan produktivitas. Ini kan seperti ini. Jadi kenapa riba qarad ini diharamkan? Karena uang itu bukan alat untuk diperjualbelikan. Tidak boleh kita jualan duit. Tapi kalau kita ingin dapat uang harus bekerja dan melakukan hal-hal yang produktivitas. Sehingga apa? Sehingga hikmahnya maqasid syariahnya adalah mencegah para pedagang berbuat zalim kepada penerima pinjaman. Karena praktik riba berarti pemberi pinjaman mengeksploitasi penerima pinjaman dengan meminta bunga atas pinjaman yang diberikan. Ini kan jadi orang-orang yang punya pinjaman ini, punya uang ini kan jadi ujung-ujungnya gimana? Ujung-ujungnya adalah memanfaatkan orang-orang yang membutuhkan tersebut. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala, riba qarad ini kan sekarang terjadi banyak dalam keuangan, dalam lembaga keuangan kita banyak terjadi. Bentar ya, saya sebutkan contoh-contohnya. Setiap pembayaran bunga kredit, kalau kita punya kartu kredit, kemudian di situ ada bunganya, itu adalah riba qarad. Kenapa? Orang memberikan pinjaman kemudian kita bayar dengan lebih, dan itu kan dijanjikan di awal. Yang kedua, pembayaran bunga deposito. Kalau orang yang punya deposito, ya kan, deposito kan nyimpen duit di lembaga keuangan, kemudian sama lembaga keuangan kan dibisniskan. Setelah itu kan nggak tahu pokoknya mau dia untung berapa, mau rugi tetap aja kita dapat sekian persen. Pembayaran bunga tabungan, termasuk kalau kita punya tabungan di situ ada bunganya, itu juga sama. Karena sistemnya adalah kita meminjamkan, kemudian dikelola oleh lembaga keuangan, kemudian setelah itu nanti kita dapat keuntungan. Kemudian kredit pembiayaan, leasing mungkin kita itu termasuk. Karena dari awal leasing itu bukan beli motor sebenarnya. Dari awal adalah memang kita beli motor, memang akan sih beli motor, tapi sebenarnya pinjam duit kan. Kemudian bayar, dan apalagi leasing ini double. Adalah nanti kalau kita terlambat bayar kena penalti gitu ya. Bahkan di lunas sage malah didenda, aneh kan. Baik kalau lunas utang malah didenda, kan aneh di kita begitu. Nah, ini adalah kaitan dengan riba qarad tersebut. Dan di firman Allah Subhanahu wa taala, saya ulangi kesimpulannya tadi tentang riba ini, nanti kita bahas riba buyur di pertemuan yang akan datang karena sudah adzan isya. Jadi riba qarad ini agar uang tidak menjadi alat komoditi. Ini kan maqasid syariah. Tetapi uang itu adalah sebagai alat untuk transaksi saja, bukan alat komoditi sehingga menghasilkan uang. Itu tidak dibolehkan. Dan ini bertentangan dengan prinsip al-ghurmu bil ghurmi. Ini kan bertentangan dengan prinsip bahwa kalau kita ingin dapat keuntungan maka di situ harus ada resiko. Terus sekarang solusinya kumaha, kan itu yang jadi pertanyaan. Solusinya adalah pertama, ya kalau kita memberikan pinjaman, jadikanlah pinjaman itu sebagai qardul hasan, pinjaman yang baik. Bagaimana pinjaman yang baik itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman 2 kali kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mencatat seperti dia bersedekah. Dalam hadis lain Rasul juga menyampaikan, ketika Rasul diisrokan dan dimi'rajkan, kata Rasulullah, saya lihat di pintu surga itu tertulis sedekah 10 kali lipat, sedangkan memberikan pinjaman berapa? 18 kali lipat. Kata Rasulullah, ya Jibril, kenapa sedekah? Kenapa memberikan pinjaman lebih gede daripada bersedekah? Karena kata Rasulullah, orang yang meminta-minta, kadang meminta-minta dia punya. Kan ini banyak terjadi juga sekarang gitu. Yang minta-minta jangan-jangan lebih banyak uangnya daripada kita. Sedangkan orang yang meminjam, tidaklah dia meminjam kecuali dalam kondisi yang membutuhkan.
Bahkan dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabil dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil dunya." Ini solusi pertama. Yang kedua, bisa juga dengan akad bagi hasil. Akad bagi hasil dengan keuntungan sesuai kesepakatan. Termasuk juga kalau rugi berarti sesuai dengan kesepakatan. Ini kan jadi ada solusi di dalam syariat ini. Maka sebenarnya ini bisa kita bangun pinjaman qardul hasan itu dari sekeliling kita. Ya, mungkin sedikit cerita sebagai penutup dari saya. Di Antapani itu sekarang ada lembaga sekarang sedang menggulirkan yang memang sih belum bisa besar ya. Ini kan kita juga harus ada solusi kan, itu yang paling penting. Saya alami setiap 2 pekan sekali ngisi kajian di tempat itu, dan di situ pesertanya adalah rata-rata ibu-ibu yang memang punya yang punya pinjaman. Tapi pinjaman di situ adalah memang qardul hasan. Jadi 0% dari bunga. Yang sering terjadi kan masalahnya adalah yang minjem saya bayar. Itu kan jadi masalah tersendiri gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia tadi kalau minjem yang ada bunganya rajin bayar, tapi pas giliran minjem yang nggak ada bunganya jadi rada malas bayar lagi. Ini kan juga jadi kebalik di kita gitu kan. Ada sebagian, walaupun tidak semua. Jadi di Antapani contohnya, karena sekarang sudah anggotanya sekarang sudah sekitar 500 orang. Ya pinjaman sih memang tidak bisa. Ada yang 500, kemudian nanti kalau bagus nanti jadi 800, naik cuma sekitar 2,5 juta kalau misalnya pinjaman. Tapi ini kan salah satu bantuan bahwa, dan ternyata banyak juga investornya. Maksud investor itu apa? Orang yang mau menyimpan uangnya, ya tadi, ya uangnya tidak hilang, tapi nanti dalam jangka waktu tertentu uangnya dikembalikan dengan yang sama. Kenapa? Karena pengelola juga tidak mengambil keuntungan daripada pinjaman tersebut. Ini berkata Allah Subhanahu wa taala, memang kaitan dengan ini di akhir zaman ini rada-rada sensitif dibahas. Apalagi sulit gitu ya untuk menghindari ini. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, nanti di akhir zaman itu saking sulitnya riba, memisahkan riba itu karena hampir semua orang itu kebagian debunya. Gitu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan ini. Tapi intinya adalah pelajaran buat kita kaitan dengan riba ini supaya kita terhindar dari riba. Salah satu prinsipnya adalah hendaklah kita hidup itu adalah sederhana. Jangan hidup yang konsumtif dan sebagainya. Dengan hidup sederhana ini salah satu solusi bagaimana kita juga akan terhindar dari yang namanya pinjaman yang kaitannya dengan riba tersebut. Karena Rasul mengatakan, la'anallahu akilah riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidain. Dan kata Rasul, hum sawabun, mereka adalah semuanya sama. Tapi itu saja mungkin yang disampaikan di malam ini. Kita tutup kajian ini dengan bacaan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan berkata tulis subhanahu wa ta'ala kita syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bismillahil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.